Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Rizky Hoyrunisa dengan NIM 1913010094 dari kelas 3G S1 TI STIMIK Amikom Surakarta. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya buat dalam memenuhi tugas proyek UAS pada semester 3 ini. Dan berikut adalah presentasi saya. Ini adalah judul dari program yang telah saya buat, yaitu program struk data pembelian toko bunga floris. Nah, saya memilih untuk membuat program ini karena seperti yang telah tertulis pada bagian latar belakang ini, yaitu yang isinya pada zaman sekarang segala aktivitas manusia itu dapat dilakukan dengan mudah karena dengan adanya teknologi informasi yang berkembang dan semakin canggih. Nah, salah satunya itu terdapat pemrograman komputer yang dapat mempermudah dalam membantu kegiatan penjualan atau transaksi jual beli pada suatu toko. Nah, dengan program yang telah dibuat ini, para penjual tidak perlu lagi menulis dengan nota secara manual memakai kertas, karena dengan program ini akan secara otomatis menghitung jumlah penjualan, kemudian menyimpan data dan mencetaknya dalam bentuk struk penjualan. Pada tugas proyek UAS ini, saya akan mencoba untuk membuat program struk pembelian pada toko bunga floris dengan menggunakan program C++ yang merupakan salah satu software komputer dengan keunggulannya, diantaranya yaitu akan mudah dalam pemakaiannya. Nah, jika terdapat satu pesan yang salah atau kata yang salah itu, maka akan langsung menuntut kita kepada perintah yang salah. Jadi kita harus memastikan kalau kata yang telah kita buat itu benar semua. Dengan itu nanti program akan langsung berjalan. Nah, selain itu untuk program C++ yang akan digunakan dalam membuat program pada toko ini, yaitu dengan menggunakan variabel array yang artinya perulangan. Berikutnya adalah dasar teori. Nah, di sini saya memakai 3 dasar teori, yaitu yang pertama ada C++ yang artinya adalah bahasa pemrograman komputer. Nah, yang kedua itu adalah array yang artinya sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Nah, yang terakhir program yang artinya sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau bentuk lain. Berikut adalah studi kasus dari program ini. Pada program ini terdapat 3 jenis kode pembelian bunga. Kode yang pertama, jika dipilih, maka hasil yang keluar adalah jenis bunga mawar Asia dengan harga 45.000. Dan ini adalah fotonya. Selanjutnya kode yang kedua, jika dipilih maka akan ada bunga Desi dengan harga 35.000. Dan ini adalah fotonya. Untuk kode 3, itu terdapat bunga setiap malam dengan harga 25.000. Dan ini fotonya. Untuk penjelasannya, pada transaksi ini pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 10% jika membeli bunga lebih dari 7. Dan
Jika pembeli membeli bunga lebih dari 5, maka akan mendapatkan bonus, yaitu berupa pot bunga hias. Dan jika pembeli membeli lebih dari 7 bunga, maka akan dipastikan akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% beserta bonus pot hiasnya. Nah, apabila kurang dari 5 sudah dipastikan, maka dalam program itu akan terdapat pesan, maaf Anda belum bisa mendapatkan bonus. Dan untuk semua pembeliannya akan dikenakan PPN sebesar 5% dari total harga pembelian. Selanjutnya, penjelasan kasus. Untuk uraian alur, program struk data pembelian bunga di toko bunga Floris ini untuk menghitung sekaligus mencatat hasil pembelian setiap para pembeli. Jadi, setelah melakukan transaksi pembeli akan mendapatkan struk pembelian sebagaimana kerja toko semestinya. Dalam program tersebut akan mencantumkan berbagai menu antara lain, yaitu ada kode bunga, jumlah pembelian, nama bunga, harga bunga, potongan bunga, maksudnya potongan harga bunga, lalu ada bonus, kemudian total bayar, dan yang terakhir PPN atau pajak. Alur penggunaan program ini yaitu yang pertama, kasir akan menginputkan kode dan jumlah bunga yang dibeli. Nah, kodenya tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal, jadi terdapat 3 kode, lalu pembeli memilih kode. Nah, yang kedua, kemudian akan muncul hasil struk data pembelian beserta potongan dan bonus. Yang ketiga, bonus akan didapat jika mencapai target pembelian yang telah ditentukan oleh toko. Yang keempat, akan dikenakan pajak pada setiap pembelian. Yang kelima itu akan terdapat 2 pilihan, yaitu Y yang artinya yang berarti ya atau dan T yang artinya tidak. Jika ingin melanjutkan transaksi, maka memilih Y dan kemudian nanti akan menuju pada awal program, yaitu untuk membeli kode dan melakukan transaksi pembelian lagi. Tetapi jika memilih T, maka akan muncul pesan terima kasih. Dan berikut adalah flowchart dari program ini. Itu yang pertama ada start bagi awalan, lalu memasukkan kode bunga, input, lalu menulis jumlah beli, kemudian terdapat pilihan jika jumlah beli lebih dari 7 maka akan mendapatkan diskon 10%, tapi jika tidak maka akan langsung kembali pada total harga. Lalu terdapat juga pilihan jika membeli lebih dari 5 akan mendapatkan bonus pot bunga. Nah, kemudian program akan cetak total biaya dan selesai. Namun jika ingin membeli lagi, maka akan menuju pada menu awal, yaitu memasukkan kode bunga. Dan kemudian jika tidak ingin untuk melakukan transaksi kembali, akan menuju pada tahap akhir. Dan ini adalah hasil program yang telah saya buat, yaitu ada input, yaitu memasukkan kode bunga.
Ini terdapat 3 pilihan, yaitu kode 1, kode 2, dan kode 3. Dan ini pembeli memasukkan kode 1 dengan jumlah pembelian bunga sebanyak 10, lalu akan keluar hasilnya. Ini adalah outputnya, yaitu akan terdapat jenis bunga mawar Asia dengan harga 45.000, kemudian dikenai potongan sebesar 10%, yaitu 45.000, dan jumlah bunga yang dibeli itu 10, maka akan mendapatkan bonus pegias. Dan total bayarnya yaitu sebesar 405.000, dan PPN atau pajaknya yaitu 20.250. Nah, selanjutnya jika ingin menginputkan lagi atau membeli lagi, yaitu pilih Y, maka akan kembali pada menu program awal, yaitu memasukkan kode. Namun jika tidak memilih T, yang nantinya akan muncul pesan terima kasih dan selamat berkunjung kembali di Floris. Dan kemudian ini adalah lampiran kode program. Dan yang terakhir ini adalah lembar daftar pustaka. Baiklah, cukup sekian dari presentasi dari program yang telah saya buat. Apabila ada sesuatu yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Dan semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.